Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kadama ghaidan wa huwa yastati'u ayyunaffidahu da'ahu Allahu ta'ala yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yatakhayyara min ayyil khuri sya'a. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Syukran kasiran ya Allah. Terima kasih, matur nembah nuwun ya Allah atas segala nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada hamba-Mu ini. Alhamdulillah ya Allah, sampai detik ini panjenenganipun masih memberi suatu hidayah, hikmah, iman, Islam dan ihsan sehingga dapat menelaah, belajar bersama di sini di dalam kitab Durratun Nasihin dengan keadaan yang penuh barokah. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan, terjunjungkan, teragungkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harap-harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, di episode sebelumnya kita telah belajar menelaah bersama di dalam kitab Durratun Nasihin terkait perbuatan-perbuatan zalim, terkait cabang-cabang perbuatan zalim yang termasuk bullying, yang termasuk perundungan, yang sekarang lagi diprogramkan oleh pemerintah di dalam satuan pendidikan Kemendiknas maupun Kemenak, yang semuanya adalah tujuannya untuk proses pembelajaran yang menyenangkan, ramah, santun di dalam suatu pembelajaran di antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Di sini di episode ini dalam kitab Durratun Nasihin dari Mbah Abu Hurairah radhiyallahu anha, dari Mbah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Mu'adz radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man kadama ghaidan wa huwa yastati'u ayyunaffidahu da'ahu Allah ta'ala yaumal qiyamati ala ru'usi khalaiqi hatta yatakhayyara min ayyil khuri sya'a. Yang artinya, barang siapa yang dapat menahan amarahnya padahal ia kuasa melampiaskannya, maka ia akan dipanggil Allah di hari kiamat nanti di depan para makhluk untuk memilih antara bidadari mana yang diinginkan. Di sini, kalau kita bicara sesuatu menahan amarah itu sangat sulit. Menahan suatu emosional itu sangat sulit. Menahan suatu hal yang dimana suatu hal tersebut menyakitkan hati kita dan kita pasti ada niat untuk membalasnya. Bahasa kata dendam itu sangat sulit menahan itu. Namun Mbah Mu'adz dari Mbah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa barang siapa yang bisa menahan amarahnya, emosi jiwa, emosi fisiknya, emosi hatinya, emosi pikirannya, padahal ia berkuasa untuk
melampiaskannya, untuk membalasnya. Amarah-amarah tersebut, emosi emosional tersebut. Tapi dia menahan itu. Padahal dia berkuasa. Mampu untuk membalas hal-hal itu dari amarah-amarahnya, emosi-emosinya. Tapi dia bisa menahan, maka ia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nantinya. Di hadapan para makhluknya. Untuk memilih bidadari mana yang diinginkan. Subhanallah. Maha suci Allah. Artinya apa? Artinya ketika manusia itu bisa menahan amarahnya, emosinya, emosi jiwa, emosi pikirannya. Menahan emosi mulutnya untuk berkata yang tidak baik. Emosi mulutnya untuk tidak memfitnah orang lain. Padahal ia kuasa untuk mengatakan, ia kuasa untuk membalas emosinya, ia kuasa untuk membalas dendamnya. Tapi dia menahan emosi itu di dalam kekuasaannya, padahal dia mampu. Maka di hari kiamat nantinya, di hadapan para makhluk Allah, orang yang bisa menahan emosinya, amarahnya, ini akan dipanggil oleh Allah dari kiamat nanti di hadapan para makhluknya, disuruh memilih bidadari yang diinginkan, bidadari yang diingini. Mau milih bidadari yang model apapun, sebodi apapun, seseksi apapun, secantik apapun. Katakan memilih bidadari yang lebih cantik 10 kali lipat dari artis-artis papan dunia, artis-artis yang lain. Disuruh memilih sama Allah. Luar biasa. Masya Allah. Artinya apa? Ketika orang itu mampu berusaha sekuat tenaga, berusaha sekuat jiwa dan pikirannya untuk menahan emosinya, menahan amarahnya, sekuat tenaga, terus bertahan. Usaha-usaha tersebut walaupun berat, tapi sama Allah nantinya akan diberi pahala-pahala yang luar biasa. Pahala-pahala, suruh memilih bidadari yang ada di surga nanti. Luar biasa. Artinya apa? Samanya dengan kehidupan di dalam kehidupan yang kita alami ini. Ketika kita bekerja dengan susah payah, apa yang terjadi? Apa yang dihasilkan adalah suatu hasil yang maksimal, suatu hasil yang sangat memuaskan. Dalam hal pekerjaan duniawi, dalam hal akhirat, suatu ketika, suatu hal di mana dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah, istiqomah. Salat malam, istiqomah mengaji, istiqomah salat 5 waktu, berjamaah, tidak pernah putus dari jamaahnya. Itu kan berat. Sangat berat. Istiqomah itu sangat berat. Namun, ketika sudah berusaha, susah payah, dan mampu untuk beristiqomah, pasti Allah akan memberikan suatu kesenangan. Allah akan memberikan suatu pahala yang sangat luar biasa pula. Artinya apa? Ketika orang itu bekerja keras, pasti hasilnya maksimal. Ketika orang itu tidak mau bekerja keras, pasti hasilnya juga tidak akan maksimal. Ketika orang itu mau berdoa sungguh-sungguh dan istiqomah, pasti hasilnya nanti luar biasa. Ketika orang itu hanya biasa-biasa saja dalam berdoa, tidak ada suatu kesungguhan dan istiqomah, maka hasilnya akan biasa-biasa saja. Ya, akan biasa saja. Sama halnya dengan itu. Artinya sesuatu yang dihasilkan adalah suatu hasil patokan dari segala usaha yang mampu dilakukan, dan berusaha terus mampu dilakukan akan menghasilkan usaha yang maksimal pula. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man qadara wa afa nadartu ilaihi kulla yaumin sab'ina nadratan wa ma nadartu ilaihi nadratan wahidatan lam uhaddibhu binari
Barang siapa mampu untuk membalas dendamnya, tapi ia membuka pintu maaf, maka aku akan melihatnya di tiap hari sebanyak 70 kali kandangan. Dan barang siapa satu kali saja aku pandang, maka ia tidak akan menyiksanya dari api nerakaku. Ya, 70 pandangan tiap harinya. Artinya apa? Kita kaitkan dengan hadis pertama dari Mbah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Mbah Sahal bin Mu'ad bahwa Rasulullah bersabda bahwa di situ barang siapa mampu menahan amarah, emosi jiwa, emosi hati, emosi pikiran, emosi mulutnya untuk berkata tidak memfitnah, padahal dia berkuasa untuk membalasnya. Di dalam sabda Rasulullah bahwa nantinya di akhir kiamat dipanggil oleh Allah, di akhir kelak dipanggil oleh Allah di hadapan makhluk-makhluknya Allah, disuruh memilih bidadari yang diingini. Di dalam firman Allah bahwa barang siapa mampu membalas dendamnya, barang siapa mampu membalas dendamnya dalam firman Allah, tapi ia membuka pintu maaf, maka Allah akan melihatnya tiap hari sebanyak 70 kali pandangan. Dan barang siapa satu kali pandangan dipandang oleh Allah, maka Allah tidak akan menyiksanya di api nerakanya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sangat bersyukur kita sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah. Di mana seseorang itu mampu membalas dendamnya karena dia berkuasa, mempunyai kuasa untuk membalas dendamnya. Contoh, ada hamba Allah, manusia, difitnah, manusia, dizalimi, manusia, diinjak-injak harga dirinya, tapi dia tidak mau membalas dendamnya, tidak mau membalasnya atau membalas dendamnya, padahal dia mampu untuk membalas dendam. Namun dia malah membuka pintu maafnya bagi orang-orang yang telah memfitnah, bagi orang-orang yang telah menganiaya, bagi orang-orang yang telah menzaliminya. Ketika dia memberikan maaf pada orang-orang tersebut, maka Allah di tiap harinya akan memandang orang yang maafkan itu, satu harinya adalah 70 pandangan. Di tiap pandangannya pada orang yang maafkan itu, maka orang itu tidak akan disiksa di api nerakanya Allah. Masya Allah. Luar biasa kuasa Allah. Allahul Qadir, Allahu Qadirun, Allahu Sami'un Basir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itulah kuasa-kuasa Allah yang sangat luar biasa di dalam kitab Durratun Nasihin ini. Luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu memaafkan orang-orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk dibuka hidayah, dibuka hati kita untuk selalu memaafkan orang-orang yang pernah memfitnah kita, orang-orang yang pernah menzalimi kita, orang-orang yang pernah menganiaya kita, orang-orang yang pernah memfitnah kita dan sebagainya, orang-orang yang menjatuhkan harga diri kita di depan orang banyak, padahal kita mampu untuk membalasnya, dan kita mampu juga untuk memaafkannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi ridhonya untuk kita untuk memaafkan orang-orang yang pernah memfitnah kita dan menganiaya kita. Mudah-mudahan hati kita bisa memaafkan orang-orang semuanya yang pernah menzalimi dan menzaliminya. Amin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridhonya pada kita, memberikan syafaatnya kepada Nabi pada kita sebagai makhluk Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.